Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas materi tentang Jurnal Umum Perusahaan Jasa. Apa itu jurnal umum? Pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu secara kronologis sesuai dengan urutan tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun, dan nominal saldo di kolom debit ataupun kredit. Manfaat pembuatan jurnal umum disebut juga penjurnalan mempunyai tujuan diantaranya untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan, serta bertujuan untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Jurnal umum memiliki 5 fungsi. 1. Fungsi historis. Jurnal merupakan tempat mencatat menurut urutan tanggal terjadinya transaksi. 2. Fungsi mencatat. Mencatat semua transaksi di dalam perusahaan. 3. Fungsi analisis. Jurnal akan menghasilkan beberapa di debit dan kredit. 4. Fungsi instruksi. Jurnal memerintahkan pencatat debit dan kredit dalam buku besar sesuai dengan jumlahnya. 5. Fungsi informatif. Memberikan keterangan tentang kegiatan perusahaan sehari-hari. Tahapan cara membuat jurnal umum yang perlu Anda ketahui. 1. Pahami persamaan akuntansi. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat jurnal umum adalah memahami persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yakni aset sama dengan utang ditambah modal yang kemudian diperluas menjadi aset sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Untuk membuat jurnal umum, harus paham mengenai saldo normal masing-masing akun. Terdapat 5 akun yang perlu Anda ketahui posisi saldo normalnya. Berikut keterangan. 1. Pada saat aset, harta, aktiva bertambah, maka dicatat pada posisi debit. Sementara, jika aset berkurang, maka dicatat pada posisi kredit. Adapun saldo normal akun aset berada pada debit. Kedua, akun utang bertambah, maka dicatat pada posisi kredit. Sementara, jika utang berkurang, dicatat pada posisi debit, sehingga saldo normal akun utang atau kewajiban pada sisi kredit. 3. Akun modal sama dengan akun utang. Jadi, jika modal bertambah, maka dicatat pada posisi kredit, dan jika modal berkurang, dicatat pada posisi debit. Saldo normal modal pada sisi kredit. 4. Akun pendapatan pun sama dengan akun utang dan modal. Jika pendapatan bertambah, maka dicatat pada posisi kredit. 5. Pada akun beban, pencatatan sama dengan akun aset. Jika beban bertambah, dicatat pada posisi debit. Sementara, jika beban berkurang, dicatat pada posisi kredit. Dan saldo normal beban juga berada pada posisi debit. 2. Kumpulkan bukti transaksi. Jika langkah pertama berupa pengetahuan, maka langkah kedua ini merupakan langkah langsung dalam praktik. Untuk dapat menuliskan transaksi pada jurnal, maka Anda harus memiliki bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan dasar yang sangat penting untuk pencatatan sebuah transaksi keuangan pada sebuah jurnal. Karena tanpa adanya bukti transaksi, tidak dapat dicatat pada jurnal. Oleh karena itu, pastikan Anda memiliki bukti transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum. Adapun contoh bukti transaksi dapat berupa nota, faktur, kwitansi, invoice, dan lain sebagainya. 3. Identifikasi transaksi. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi transaksi. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang boleh dicatat yakni transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan dan dapat dinilai dengan satuan moneter. Oleh karena itu, Anda harus mengidentifikasi transaksi sebelum melakukan pencatatan sehingga hasil pencatatannya nantinya benar.
Setelah mengidentifikasi transaksi, tentukanlah pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk mempermudah, gunakanlah persamaan dasar akuntansi berikut ini. Aset sama dengan utang ditambah modal. Ingat, dalam satu transaksi, sekurang-kurangnya dia akan memengaruhi dua akun. Nilai atas perkiraan tersebut akan berkurang atau bertambah sebagai berikut. Aset bertambah dan ekuitas bertambah. Aset bertambah dan liabilitas bertambah. Aset berkurang dan ekuitas berkurang. Aset berkurang dan liabilitas berkurang. Aset bertambah dan aset lainnya berkurang. Pada perkiraan ekuitas bertambah dan berkurangnya bisa dipengaruhi oleh modal bertambah karena investasi pemilik, penerimaan pendapatan, adanya laba lanjutan. Modal berkurang karena pengambilan prive, pengeluaran untuk beban, adanya rugi penjualan. 4. Pencatatan jurnal umum. Jurnal umum terdiri beberapa komponen yang biasanya terdiri dari 9 kategori, yaitu tanggal, terjadinya transaksi, kode pembantu, mencatat detail transaksi, uraian, mencatat uraian atau keterangan transaksi debit maupun kredit, nomor akun yang ada di debit, nama akun, kategori debit sesuai nomor akun, debit, mencatat transaksi yang ada di debit, nomor akun yang ada di kredit, nama akun, kategori kredit sesuai nomor akun. Kredit, mencatat jumlah transaksi kategori yang ada di kredit. Kemudian langkah-langkah lain untuk melengkapi jurnal umum tersebut dengan membuat autofilter, kriterial, fungsi, dan penyesuaian kebutuhan jurnal dan fungsi. Adapun bentuk atau format jurnal umum adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh dari jurnal umum. Cara pengerjaannya yaitu kita bisa melihat dari transaksi-transaksi yang sudah dilakukan. Dari soal ini, kita bisa melihat transaksi yang sudah dilakukan, yaitu yang pertama pada tanggal 2 Juli, Juliardi menginvestasikan sebagai modal awalnya secara tunai sebesar 300 juta. Berarti, kas bertambah di debit sebesar 300 juta dan modal bertambah di kredit sebesar 300 juta. Kemudian, di tanggal 7, membeli peralatan sebesar 14 juta secara kredit. Berarti peralatan bertambah di debit sebesar 14 juta dan utang bertambah di kredit sebesar 14 juta. Tanggal 10 Juli, menyelesaikan pekerjaan sebesar 7.800.000 dan telah diterima tunai sebesar 1.400.000 dan sisanya difakturkan untuk ditagih. Berarti kasnya bertambah di debit sebesar 1.400.000, kemudian piutang bertambah di debit sebesar 6.400.000 dan pendapatan di kredit sebesar 7.800.000. Kemudian di tanggal 12, membeli tambahan perlengkapan sebesar 1.800.000. Kemudian sudah dibayar sebesar 800.000, sisanya akan dibayar bulan depan. Berarti perlengkapan bertambah di debit sebesar 1.800.000, kas bertambah di kredit 800.000, dan utang bertambah di kredit sebesar 1 juta. Tanggal 20, telah diselesaikannya pekerjaan sebesar 7.600.000 dan dikirim kepada pemesan pembayarannya seminggu setelah pengiriman. Berarti piutang bertambah di debit sebesar 7.600.000 dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 7.600.000. Kemudian tanggal 22, membayar utang atas pembelian peralatan sebesar 7 juta pada tanggal 7 Juli yang lalu, yaitu berarti utang bertambah di debit sebesar 7 juta dan kas bertambah di kredit sebesar 7 juta. Tanggal 28, menerima pembayaran sebagian tagihan dari debitur sebesar 1.600.000. Berarti kas bertambah di debit sebesar 1.600.000 dan piutang bertambah di kredit 1.600.000. Kemudian tanggal 30, membayar gaji pegawai sebesar 4 juta. Berarti beban gaji bertambah di debit sebesar 4 juta dan kas bertambah di kredit sebesar 4 juta.